Sebagai ayat pembuka kita akan baca bersama-sama dari Efesus 4 ayat 26. Izinkan saya untuk membaca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau lihat lagi pertanyaan yang tadi aku bilang, kita boleh marah gak sih? Atau kalau kita marah tuh sebenarnya dosa apa enggak? Jawabannya enggak dosa. Karena apabila kamu menjadi marah, marahnya enggak apa-apa. Janganlah kamu berbuat dosa. Jadi jangan karena kita marah, ada perbuatan atau tindakan karena kita marah, menyakiti orang, melukai orang, mukul, atau mungkin dengan kata-kata yang kasar, sehingga kita menghasilkan perbuatan yang menghasilkan dosa. Jadi marahnya itu normal, itu emosi. Tapi yang gak boleh adalah jangan sampai karena kita marah, kita berbuat dosa. Nah, mungkin berarti lega nih sekarang aku bisa marah. Bukan, karena gini, marah itu ada dua. Ada marah yang sebelum bertindak jadi kita rasakan, habis itu setelah kita marah. Nah, sebelum kita marah, kita pasti biasanya gondok, udah penuh. Tuhan gimana sih? Apapun masalahnya dengan orang tua, dengan teman, bisnis. Mungkin dibohongin, mungkin diutangin, ditagih gak dibayar gitu kan. Kesel kan. Nah, balik lagi teman-teman. Itu emosi yang normal. Tapi yang gak boleh adalah jangan sampai kita akhirnya berbuat dosa gitu. Nah, kalau kita dengar kayaknya gampang gitu ya. Tapi aku juga sering mengalami dan itu pasti gak gampang. Tapi aku mau sharingkan sedikit. Ada dua situasi aku pernah berada. Yang pertama itu situasi besar. Yang sebenarnya kalau aku marah masih bisa. Maksudnya marah itu dalam arti membalas atau melakukan tindakan tersebut. Tapi aku malah gak marah. Kedua, ini situasi yang sepele yang harusnya gak marah, tapi malah ngedumel, malah marah gitu kan. Nah yang pertama itu adalah, mungkin teman-teman tahu aku pernah cerita bahwa aku waktu SMA tuh pernah ditonjok sama orang yang aku gak kenal. Intinya aku lagi di sekolah, lagi melatih basket, orang badannya gede, ya kan. Tiba-tiba dia masuk ke lapangan ditonjok. Aku jatuh lah. Nah, aku juga kaget gitu kan. Marah, maksudnya pas jatuh tuh bangun marah. Wah, dalam hati, wah gue ditonjok nih. Pas lihat orang badannya gede, gak jadi marah. Udah lu keluar aja deh gitu kan. Duh nih pipi, soalnya pipi saya sebelah kiri pecah gitu. Kayak ada 4 jahit, masih dijahit 4 jahitan. Jadi saat itu tuh kayak kepontang gitu. Pung, dush. Tiba-tiba jatuh, pas berdiri udah robek, berdarah. Jadi yang aku pikirin adalah saat itu saya pingin, udah yang penting sembuhin aja dulu gitu. Orangnya di situ udah keluar aja gitu. Nah singkat cerita adalah akhirnya sampai orang tuanya, anaknya itu yang mukul juga datang minta maaf. Dan akhirnya memang karena emang gak ada kesempatan untuk marah mungkin. Jadi ya udahlah Tuhan, dia mungkin lagi apa gitu kan. Jadi saya udah let go gitu kan. Orangnya datang minta maaf, case close gitu kan. Nah, kalau saya pikir, wah kok bisa ya gitu juga aneh sih. Ya pasti karena kuasa Tuhan, amin. Karena saya gak mungkin mengandalkan kekuatan saya sendiri. Cuman kalau dipikir sampai saat ini, detik ini, itu sesuatu hal yang mustahil, yang kalau dipikir secara kacamata dunia tuh lu aneh, lu tuh aneh, lu ditonjok orang gak bales gitu kan. Pokoknya sampai sekarang saya masih berpikiran. Cuman puji Tuhan, bersama Yesus saya merasa dimenangkan karena saya bisa untuk tidak membalas. Tapi itu situasi pertama. Situasi kedua, yang tadi saya bilang sepele, yang harusnya gak marah tapi malah marah. Itu mungkin menjadi tantangan bagi beberapa dari teman kita juga, yaitu di saat menyetir, saudara-saudara. Pada saat menyetir itu motor, bukan jangan motor deh. Saya nggak mau motor, cuman mobil dulu deh. Ada mobil yang nyetirnya benar, ada mobil yang kadang-kadang kurang, mungkin nembaknya keparahan kali ya. Udah nembak gak belajar juga gitu kan. Nah itu tuh
sulit banget teman-teman, padahal lagi tenang. Lagi tenang aja cepet sumbunya, apalagi kalau lagi banyak pikiran, lagi nggak enak gitu ya. Sekali disalib atau apa tuh kayaknya nggak mau nih kasih jalan, nggak ini jalan gue, lu belakang aja gue sampai mepet-mepet gitu kan. Terus nanti kalau ada motor yang nyalip, tuh motor ngasal banget sih gitu. Padahal saya nyetir sendirian di dalam, saya nggak dumel juga nggak ada yang denger kan. Cuman itu tuh hal yang konyol gitu yang saya bilang, itu hal sepele, cuman malah saya nggak bisa menahan diri saya gitu kan. Nah, tapi balik lagi, apakah kita boleh marah? Marah itu enggak sih? Cek. Habis itu saya balik lagi merenung. Memang berarti dari ayat ini kita bisa belajar bahwa marah itu adalah emosi yang memang normal. Tapi tindakan yang setelah kita merasakan itulah yang menjadi penentunya. Apakah kita berdosa atau kita tidak berdosa. Saya yakin gak gampang, cuman bersama Yesus, bersama kekuatan yang Tuhan kita berikan, bersama Roh Kudus, Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi setiap daripada kita supaya kita benar-benar bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Boleh tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk saat ini di mana tempat ini, teman-teman yang sudah melayani kami di tim pujian, misa, Romo juga, kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menyatukan cinta, pikiran, hati kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bantulah kami Tuhan agar kami bisa memiliki pikiran dan hati seperti murid, seperti hamba, dan kami bisa mendengarkan kata-kata-Mu melalui brother kami, Brother Reza Tuhan. Berkatilah Brother Reza agar dia bisa menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami hanya bisa bersyukur di dalam nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita berikan tepuk tangan dan kita sambut Brother Reza. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terberkati dengan saksian Arnold. Katakan pada kanan kirinya, boleh lo marah. Silakan duduk. Aduh, saya ini kalau dengar cerita Arnold, ya ada ada sedikit merenung. Kalau aja dulu saya kenal Tuhan jauh dari sejak usia dini, mungkin histori hidup saya tidak akan seperti ini. Tapi kalau histori hidup saya tidak seperti yang sudah saya alami, mungkin ada banyak orang-orang yang Tuhan sudah berikan saya kesempatan buat layani, gak akan mengenal Tuhan. Saya ini 180 derajat pengalamannya dari kejadian Arnold. Sebagai anak yang dibesarkan di keluarga yang dulu gak kenal Tuhan, saya dibesarkan dengan banyak trauma, abuse, bully, neglection dari keluarga maupun dari pergaulan. Saya tumbuh jadi orang yang penuh kemarahan. Dan dulu setiap kali yang namanya sumbu marah ini kesundut, ujung-ujungnya kalau nggak adu jotos, minimal adu mulut. Jadi kalau tadi dengar cerita Arnold tentang nyetir, saya jadi ingat zaman belum tobat, itu perusahaan asuransi itu kayaknya benci banget sama saya. Karena saya kalau dulu nyetir, nggak ada tuh yang namanya ngalah. Kalau mobilnya nggak mau ngalah, saya tabrakin sengaja. Turun nggak pakai ngomong, pukul orangnya langsung. Sampai kadang-kadang ada yang orangnya nggak terima, dibawa ke kantor polisi, ya jabarin aja ke kantor polisi. Sumbunya pendek, otaknya juga pendek kalau nggak kenal Tuhan itu. Motor sama, motor, tabrakin aja ke kantor polisi sekalian.
bolak-balik kantor polisi itu, Bapak Ibu Saudara, zaman kuliah sama SMA itu. Dan ya sayangnya waktu itu juga saya punya orang tua yang ya belum kenal kebenaran firman, kalau sekarang udah bertobat. Tapi papa saya dulu punya banyak kenalan polisi. Jadi tiap kali masuk kantor polisi tinggal telepon ke papa. Keluar lagi. Udah jelas-jelas padahal nih mobil sengaja nabrak motor gitu kan. Berkali-kali. Sehingga ketika saya kenal Tuhan, bertobat, pertama kali saya langsung mikirnya marah sama dengan dosa. Karena ingat dulu, tiap marah mukul orang, tiap marah nabrak orang, tiap marah minimal mulut ini keluar sumpah serapah gitu. Jadi saya mikirnya marah dosa, karena tiap saya marah hasilnya tuh pasti melukai diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri ya, kalau adu jotos kan saya dipukul balik saya juga sakit kan. Again and again and again. Sampai saya menemukan 2 ayat. Yang pertama ayat yang dibahas sama Arnold. Yang kedua, waktu pertama kali buka Alkitab ketemu ayat ini, luar biasa kagetnya. Oke, next slide please. Markus 11 ayat 15 sampai 16, saya menemukan Tuhan Yesus bisa marah. Dan marahnya bukan cuman nyindir, bukan cuman ngomong kayak nyepet-nyepet. Balikin meja guys, balikin meja. Dan kalau kita baca di Injil Matius atau di Injil Lukas, dia bukan cuma balikin meja. Dia ambil sabuknya, dia pecutin, itu dia bubarin pedagang-pedagang di bait Allah. Wow, ternyata Tuhan Yesus juga bisa marah. Sedangkan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ternyata ada marah yang gak dosa. Padahal ekspresinya ini sesuatu yang wow, orang lagi dagang di pasar mejanya dibalikin. Coba deh teman-teman, coba gitu kalau habis misa gitu ya, di paroki terus di depan ada yang dagang-dagang gitu, lu datengin lu balikin mejanya. Ini rumah doa segala bangsa. Kemungkinan kita ditangkap sama polisi. Kok bisa ya? Dan satu lagi adalah ayat yang tadi dibahas sama Arnold. Dari 2 ayat ini ketika saya merenungkan bahan ini sama dulu pertama kali ketika merenungkan makna kemarahan saya sebenarnya itu dosa apa enggak. Ternyata ada 2 hal yang bisa kita renungkan untuk melihat marah kita ini jadi dosa apa enggak. Next slide. Baca sama-sama. 1. Yang kedua. Yang pertama motivasinya kenapa marah. Yang kedua metodenya. Menyalurkan kemarahannya gimana. Kenapa kita marah dan gimana menyalurkannya. Simple. Karena kalau bahas kemarahan mah emang simple. Yang lebih susah adalah praktek. Kita lihat ya. Motivasi marah. Sebenarnya kenapa orang bisa marah. Ada sepasang psikolog namanya Jonathan and Tristan Collins. Mereka itu psikolog, hamba Tuhan, konselor. Nulis buku judulnya Why Emotions Matters. Saya nggak masukin di slide. Cuman mereka memberikan satu definisi penyebab kemarahan yang menurut saya masuk akal dan mudah dinalar, mudah ditangkap. Bagi kita semua yang nggak semua backgroundnya psikologi. Ternyata kemarahan adalah suatu energi, suatu emosi yang timbul ketika, next slide, ada ekspektasi kita yang tidak terpenuhi. Ekspresi. Ketika kita punya ekspektasi dan itu tidak terpenuhi dan kita ngerasa ekspektasi kita udah benar dan pihak yang bikin ekspektasi kita tidak terpenuhi itu salah, disitulah yang namanya marah itu keluar. Masuk akal. Dan ini bisa kelihatan dari kenapa Tuhan Yesus marah. Next slide. Karena Tuhan Yesus punya ekspektasi. Rumah dia dan Bapaknya, bait Allah, adalah tempat umat Allah bertemu dengan Tuhan. Sebelum Yesus mati di kayu salib, inilah sarana orang-orang yang rindu ketemu Tuhan bisa berelasi sama Tuhan dengan ritual korban persembahan.
dia punya ekspektasi rumahnya ini, bait Allah, akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Segala bangsa bisa datang untuk menyembah Allah yang benar. Tapi kenyataannya para imam di bait Allah menjadikan tempat itu sebagai sarang penyamun. Kenapa disebut sarang penyamun? Karena dulu pakai ritual korban. Kalau orangnya tinggal di Yerusalem, tetangga bait Allah, gampang ya. Ya kalau dari Indonesia mau bawa-bawa embe gitu sampai ke Yerusalem. Nggak mungkin kan? Jadi orang-orang yang jauh mereka nggak bawa hewannya. Mereka beli hewannya di bait Allah. Nah yang jualannya itu anggota keluarga imam kepala semua. Dan dijualnya kalau menurut sejarah 3 sampai 4 kali lipat harga normal. Makanya disebut sebagai sarang penyamun. Jadi ada ekspektasi Tuhan Yesus yang tidak terpenuhi dan dia marah. Dan kalau kayak gini alasannya benar atau salah? Benar. Karena ada ketidakadilan di sini. Tapi buat kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saya nggak bilang selalu. Seringkali ketika kita marah itu karena ekspektasi kita yang salah. Ekspektasi kita dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari value yang kita pegang. Prinsip benar atau salah yang kita pegang. Yang kita dapat dari mana? Dari didikan, dari pergaulan. Makanya berkali-kali tiap saya ada kesempatan berdiri di sini saya selalu bilang, lihat ring 1 kalian siapa? Kalian paling banyak habiskan waktu sama siapa? Bukan kalian, kita. Saya juga harus terus introspeksi. Ketika kita punya masalah, kita ngobrol sama siapa, saran siapa yang kita dengar, ring 1 kita akan membentuk value kita. Cari 5 orang di sekelilingmu yang paling sering kau habiskan waktu bersama, itulah masa depanmu. Value kita, cara kita dididik, itu akan menentukan ekspektasi kita akan kehidupan. Contoh paling simpel, ekspektasi para istri yang dibentuk dari film Korea seringkali mengakibatkan banyak senggolan yang tidak diperlukan di dalam rumah tangga. Saya coba ngomong sehalus mungkin dan saya juga nggak anti film Korea. Saya nemenin istri saya nonton film Korea. Tapi itu film. Kalau teman-teman kenal benar-benar culture orang Korea, 90% cewek Korea kelakuannya itu tidak seperti Sun Joong Ki. Di film. Begitu juga cowok-cowok. Karena di dunia yang sering mengajarkan bahwa di dunia cowok secara pola pikir dunia yang sudah jatuh dalam dosa seringkali menganggap wanita itu sebagai objek. Bahwa istri itu posisinya itu di bawah dan harus melayani suami segala macam. But that's not biblical. Banyak ekspektasi yang gak masuk akal yang terbentuk di pikiran kita. Satu dari ekspektasi. Kedua, ini nyambung sama sermon saya 2 minggu lalu. Kadang kita marah itu tuh muncul akibat di bawahnya tuh ada emosi-emosi lain. Misalnya fear. Kita takut being vulnerable, ada orang datang, tahu luka kita, mau membantu. Kita takut terbuka, kita marah ke orang itu. Kita takut sama ketidakpastian, ada orang yang datang ngajak kita melangkah, challenge, ayo tinggalkan kehidupan lama, you have great future, melangkah. Tinggalkan pergaulan lama, kita marah sama orang itu. Itu yang saya alami dulu. Kadang dibaliknya ada fear, kadang dibaliknya ada shame. Ada shame, ada dosa yang kita sembunyikan. Kita nggak mau terbuka. Lalu ada orang nanya baik-baik, buar meledak. Nah itu motivasi marah yang menyebabkan marah itu jadi dosa. Karena kalau kita bicara motivasi dan metode,
Kalau motivasinya salah, ya udah salah guys, selesai. Mau metodenya sehalus apapun, motivasinya udah salah, ya udah salah. Tapi motivasinya benar, caranya salah, bisa jadi ujungnya salah. Tapi yang pertama kita harus lihat dulu motivasi. Unfulfilled expectation. Ekspektasi marahnya itu, ekspektasi yang jadi harapan kita itu apa? Masuk akal atau enggak? Dasarnya apa? Lukakah, dosakah, atau kebenarankah? Kenapa marahnya Tuhan Yesus benar? Karena dasarnya didasari oleh kebenaran. Dia ngelihat ketidakadilan dan dia mau meluruskan itu. Sekarang kita bicara metode. Metode marah itu ada 2. Next. Yang pertama sama-sama katakan implode. Meledak. Terus dipendem. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Salah apa benar? Yang bilang salah, jangan dipendam. Nanti jadi luka batin. Jadi penyakit, jadi kepahitan. Tapi kan kalau menurut ajaran Alkitab harus sabar. Berarti ini ajaran firman yang diimplode, dipendem gitu. Tapi ada juga yang bilang, ya ini sumber penyakit, kepahitan, segala macam. Jadi implode ini benar apa salah? Balik lagi, tergantung. Dari pengalaman saya pribadi nge-manage my anger yang sampai sekarang juga masih jadi proses saya. Yang sampai sekarang masih jadi proses saya. Kalau saya lihat ekspektasi yang tidak terpenuhi itu dasarnya bukan kebenaran, tapi lebih daripada ego atau luka, saya cenderung implode. Karena ini masalahnya, the issue di gue. Contoh, saya sama istri saya komunikasi itu saya selalu berusaha ceritakan supaya dia ngerti kerjaan saya dan dia juga ngerti kerjaan saya. Dia ngerti kerjaan saya ngerti kerjaan dia. Jadi apapun permasalahan yang saya hadapi, pertama-tama selalu saya akan coba ceritanya ke istri saya. Kalau di kantor lagi ada masalah besar sampai saya nggak sempat WhatsApp ke dia cerita, saya pulang ke rumah, saya punya ekspektasi saya bisa cerita sama dia. Tapi kan dia juga di rumah ngurus anak. Dia juga kerja, dia harus juggling antara kerjaan sama ngurus anak. Dan ada hari di mana anak saya itu susah diurus. Atau kerjaan dia deadline-nya padat. Dia juga gak sempat cerita. Ketika saya pulang, saya pengen cerita. Tiba-tiba dia udah ngegas duluan. Kenapa sampah lupa dibuang? Saya punya pilihan langsung ngegas balik kan. Lu pikir lu doang yang capek? Ada pilihan itu kan. Tapi kalau lagi penuh rahmat Tuhan gitu ya. Pulangnya tuh denger musiknya tuh musik Light of Jesus Worship di mobil gitu ya. Jangan denger Metallica gitu kan. Lagi penuh gitu. Oh kemungkinan dia capek. Ya udah pertama saya diem dulu. I implode, saya kecewa. Pulang-pulang belum ngomong apa-apa, capek-capek di kantor banyak masalah, digas. Nadanya tinggi. Saya cenderung implode dalam situasi seperti itu karena saya tahu dia juga capek. Ekspektasi ini adalah sisa-sisa dari luka masa lalu di mana saya itu benar-benar kurang dapat perhatian dari orang tua saya. Saya sudah mengampuni mereka, tapi namanya luka kan harus diproses. Implode. Nah, tapi implode ini efeknya bisa baik atau bisa buruk. Kita lihat, next slide. Bisa yang pertama baca, self-destruction, ngerusak ke diri sendiri. Atau yang kedua, bisa buat mengevaluasi diri. Self-destruction kalau kita nggak ngelibatin Tuhan. Terlepas motivasi kita salah atau benar, kalau kemarahan itu nggak kita keluarin, kita pendem, berusaha kita tahan, tapi kita nggak ngelibatin Tuhan, this is dangerous. Ini nyimpen bom di dalam hati kita. Dan ada begitu banyak metode sekarang, meditasi, hipnoterapi dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang sudah pernah mengalami punya anger issue, tanpa melibatkan kuasa Tuhan, kita hanya memindahkan trauma itu ke tempat lain.
Hati manusia itu nggak bisa didesain lepas dari trauma tanpa kuasa pencipta kita. Ya kita ciptaan, kalau kita rusak datangnya ke siapa? Ke pencipta. Psikologi dan lain sebagainya ngebantu. But in the end, kalau roh kita mau benar-benar pulih, kalau keluar dari trauma kita, kita mau bawa karakter Kristus, menemukan kembali panggilan kita, menjalani hidup kita menuju tema kita tahun ini, Unfailing Promise, kita perlu roh Tuhan. Nggak bisa cuma dipendam, dipindahin kemana segala macam dengan berbagai metode. Itu cuma nutup bocor satu, bocornya dipindahin ke tempat lain. Dan lebih bahaya lagi kalau kita nggak tahu di mana bocornya. Tiba-tiba ketika tahu itu udah terlambat. Kalau kita pendem, nahan, ujungnya kadang kita malah nyalahin diri sendiri karena kita nggak berani ngomong, itu akan jadi self-destruction. Tapi kalau kita bawa itu ke Tuhan, bukan kayak marah langsung, nadanya naik, bentar. Tuhan, ngebatin aja dalam hati, Tuhan, I'm hurt. Bukan yang bentar gue marah bentar ya. Yang gak gitu juga. Tuhan itu kan tinggal di hati kita dalam Roh Kudusnya kan. Kita selalu bisa ngebatin, God, it's hurt. Makanya penting memiliki hubungan yang intim dan personal sama Tuhan. Melihat dia sebagai pribadi yang bisa diajak bicara. God, it's hurt. Tapi aku tahu lebih baik aku gak ngomong dulu. Diam dulu, ngerenung dulu. Tuhan bisa tunjukin. Ekspektasi kita kah yang salah? Atau emang ini sesuatu yang kita harus berani speak up? Next slide. Nah kalau udah waktunya speak up, inilah metode kedua yaitu boom. Dan ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Next slide. Balik lagi, maaf. Tadi di ayat yang sebelum yang saya tunjukkan pertama, Tuhan Yesus meledak, explode, dia balikin mejanya. Tapi itu bukan emosi yang gak kekontrol. Tuhan Yesus sedang melakukan suatu pewartaan secara teatrikal. Kalau orang Yahudi pasti ngerti. Karena di perjanjian lama beberapa nabi pun ngelakuin itu. Nabi Yesaya keliling kota kayak orang pengungsian, nunjukin peringatan Tuhan. Kalau bangsa Israel nggak tobat, mereka pun akan jadi orang pembuangan. Tuhan Yesus ngebalik-balikin itu meja, itu teatrikal. Bahwa kalau para imam bait Allah ini nggak bertobat, bukan cuma meja yang balik, seluruh kota akan dibalik. 40 tahun kemudian kejadian, kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Dan itu terjadi bukan karena tentara Romawi iseng, ini ke kota hancurin aja. Itu imam di bait Allah pada berantem, ribut, politik-politikan, demo, berakhir rusuh. Orang zelot ikut-ikutan, tentara Romawi yang ada di kota itu dibunuh. Ya Kaisar ngelihat itu sebagai pemberontakan, akhirnya kota dihancurkan. Tuhan Yesus lagi kasih peringatan itu. Bukan emosi yang gak kekontrol. Explode, mengekspresikan kemarahan, gak selalu salah. Apalagi kalau motivasinya benar. Dan kita udah bawa kemarahan kita terlebih dahulu ke Tuhan. Dikasih hikmat, kadang ada waktunya kita harus berani speak up. Santo Thomas Aquinas bilang kalau kita gak bisa marah atas ketidakadilan, itu sama saja dengan kita tidak bermoral dan berdosa. Kalau ada ketidakadilan dan kita punya suara, speak up dengan cara yang benar. Gimana kita tahu metodenya benar atau salah? Karena kadang motivasinya udah benar, tapi masih ada luka. Seperti saya dulu kadang udah tahu, ini gue harus speak up. Tapi saya masih ada luka. Cara ngomong saya masih dipengaruhi oleh kehidupan lama saya. Akhirnya ngomong, alasannya benar, orangnya ketusuk. Nah, gimana caranya mengekspresikan sesuatu ketika kita explode, kita harus ngomong, ekspektasi kita udah benar dan itu tidak dipenuhi dan kita harus speak up. 2 aja langkah aplikatif. Yang pertama, next slide please.
Yang di-address itu masalahnya, bukan orangnya. Langsung pakai contoh, misal nanti 2 tahun lagi Oti udah sekolah mulai ada PR. 3 hari berturut-turut dia nggak ngerjain PR. Oti, kamu ini males banget. Itu kita nyerang pribadi. Karyawan telat. Kamu kerja nggak becus ya? Kamu ini males ya? Kamu ini susah diatur ya? Misalnya ke anak. Ke suami, kamu nggak perhatian ya? Ke istri. Kamu nggak peduli ya sama aku? Itu kita nyerang pribadi. Padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang di-address tuh problemnya. Oti udah 3 hari gak bikin PR. Kerjain PR-nya. Boleh naikin ada juga. Oti kerjain PR-nya. Kamu udah 3 hari gak bikin PR. Nanti kamu ketinggalan. Nanti kamu dihukum guru. Atau misalnya kayak Lisa. Kasih ngomong ke saya. Kamu ini udah 3 hari ngelembur. Kalau lagi di rumah jangan pegang HP. Itu cara yang benar. Karena dia mengadres. Saya udah jarang di rumah karena ngelembur. Begitu di rumah saya pegang HP. Itu masalahnya. Tapi ada juga orang yang kamu nih gak peduli sama keluarga ya. Udah jarang di rumah pegang HP lagi. Jangan serang orangnya. Tapi address masalahnya. Kalau udah pakai kata, kamu males ya, kamu gak peduli ya, kamu gak becus ya. Yang kedua, kalau kita punya otoritas untuk memperbaiki, pilihannya selalu adalah restrict, bukan abuse. Maksudnya apa? Paling simple, anak jangan dipukul. Tapi kita boleh batasi kebebasannya. Sana berdiri di pojok renungkan kesalahanmu gitu kan. Ambil misalnya mainannya, kamu gak boleh main. Tapi jangan di-abuse. Seperti negara aja. Kalau yang hukuman yang diterima oleh gereja Katolik adalah hukuman penjara kan. Hukuman penjara. Kita batasi kebebasan si penjahatnya benar. Tapi hukum cambuk, potong tangan, pancung, apalagi pancung, hukuman mati. Gereja Katolik tidak menerima loh. Selama sifatnya membatasi kebebasan, karyawan kita bikin masalah, kasih SP. Gajinya potong, silakan. Tapi jangan kita ambil samurai terus kita bacok karyawan kita. Contoh ekstrimnya, restrict. Itu selalu pilihan utama. Seperti Tuhan pun kalau lagi mendisiplinkan kita, dia gak kirim malaikat buat nampar kita atau kita kesambar petir kan. Tapi ada sesuatu dalam hidup kita yang dia batasi. Jadi yang pertama, address problem. Kalau kita address ya people, kita dipengaruhi dosa. Yang kedua, restrict, bukan abuse. Masih banyak yang lain, tapi dari 2 ini aja, saya yakin untuk mempraktekannya benar-benar butuh rahmat Tuhan. Saya sih butuh banget rahmat ya untuk mempraktekkan 2 ini gitu. Nah, next slide. Kalau kita udah tahu marah kita ini sekarang nih mulai ada yang disentuh roh Allah di hatinya. Wah, ternyata gue demen marah-marah dan marah gue ini either motivasi atau metodenya salah. Gimana step by step untuk menanggulangi marah itu? Ada 4 poin akan dibahas secara detail di LG. Jadi pastikan teman-teman datang LG ya, kiri kanan bilang datang LG ya. Harusnya bagian ini dibawakan oleh istri saya, cuman istri saya lagi sakit. Dan anak saya juga lagi sakit. Dia lagi sakit ngurus anak saya lagi sakit. Tolong doakan ya. Tapi 4 poinnya yang cepat saja. Kalau kita udah tahu kita punya kebiasaan marah-marah. Begitu tahu mau marah, pause. Langsung bawa itu ke Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan kalau kita tahu emosi kita ini lagi gak stabil. 99% kemungkinan kita bakal nyesel. Pause. Ketika kita udah pause, observe. Apa yang bikin gua marah dan gimana cara gua mengekspresikannya.
Balance gak? Kalau cuman gara-gara gua abis nonton film Korea, terus suami gua gak bawain bunga di hari anniversary, dan gua mau pulang ke rumah orang tua selama seminggu gara-gara gak dibawain bunga pas anniversary, kemungkinan ekspektasi dan ekspresinya ini rada timpang nih. Observe. Observe juga berarti tempatkan diri kita di posisi orang itu. Misalnya di kantor nih, contohnya kan banyak ya aplikatif. Ini karyawan telat terus. Sebelum kita gas, lihat dulu benar-benar kenapa dia telat. Tanya ke temannya, ternyata dia lagi ngurus orang tuanya yang sakit dan hidup sebatang kara. Hey, terus mau langsung kita maki-maki, kita anak Tuhan. Tempatkan posisi kita di orang yang bikin kita marah. Observe. Yang ketiga, fix. Apa yang bikin ekspektasi kita tak terpenuhi? Perbaiki. Kalau bisa diperbaiki, komunikasikan sama pasangan, sama atasan, sama karyawan, sama anak. Heart to heart talk, bukan di tengah lagi marah-marah. Dan yang keempat, jadikan semua ini habit. Saya undang tim pemusik maju ke depan. Nah, sepanjang hampir 30 menit, kita udah lihat ternyata marah itu gak selalu salah. Tapi Bos Sanchez punya quote yang cukup bagus. Next slide. Marah itu kayak obat loh. Kalau ekspektasi kita gak terpenuhi, it's okay. Apalagi kalau ekspektasinya didasari kebenaran. It's okay buat marah. Itu kayak obat. Tapi namanya obat punya tanggal kadaluarsa. Kalau obat disimpan terus, melewati tanggal kadaluarsa diminum terus, obat berubah jadi racun. Kemarahan bukan sesuatu yang harus disimpan terus di hati manusia. Hati kita gak didesain untuk itu. Karena Allah adalah kasih. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi harus ada expiration date dari kemarahan kita. Gimana caranya supaya hati kita ini terbebas dari kemarahan, dari kebiasaan marah-marah yang gak jelas? Next slide, satu kata. Baca sama-sama. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Petrus datang pada Tuhan Yesus nanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan Yesus bilang 70 kali 7. Dulu saya pikir ini orang gila berarti yang saudaranya itu jahat banget ya. Ngelakuin kesalahan yang sama 70 kali 7 kali. Jahat banget gitu. Lu udah nyakitin gua maafin, datang nyakitin gua dengan cara yang sama, gua harus kok kayak gak make sense. Tapi ternyata ini ada deeper meaning. Ternyata Tuhan Yesus itu juga jago psikologi loh. Karena otak manusia ini, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa bikin kita bersyukur, kebaikan Tuhan, hal yang positif dalam hidup kita, somehow setelah kita jatuh dalam dosa, jadi sesuatu yang mudah kita lupakan. Kita mengalami 10 kebaikan dalam satu minggu, lalu kita mengalami 2 atau 3 hal buruk. Mana yang biasanya keinget? 10-nya lupa semua. Gak bisa bersyukur lagi. Hal buruk terjadi, ingatnya udah itu aja. Dan itu kadang jadi trauma. Ke bawah terus. Kejadiannya sekali. Saya di abuse orang tua. Terjadi di masa lalu saya. Begitu saya udah gede, abuse-nya udah berlalu sekali. Saya ketemu tukang bully. Mainnya fisik. Langsung keinget lagi dulu saya di abuse. Saya pukulin sampai orangnya sekarat. Itu masa lalu saya. I'm not proud of it. Tapi otak manusia ini cenderung memutar. Maksud Yesus 70 kali 7. Pertama kali ampunin. Begitu keinget lagi, ampunin lagi. Begitu keinget lagi, ampunin lagi. Begitu keinget lagi, ampunin lagi. Kejadiannya cukup sekali, tapi setiap itu terputar di memori kita, putuskan untuk mengampuni.
Dengan begitu kita akan membangun culture, habit mengampuni. Sehingga ketika ada ekspektasi kita yang gak terpenuhi karena seseorang, sebelum kita komunikasi ke dia, walaupun itu memang harus diluruskan, kita sudah bisa mengampuni dia. Ini maksud ayat itu. Dan kenapa Tuhan minta kita ngelakuin ini? Supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena forgiveness itu bukan sesuatu yang berarti kita harus rekonsiliasi baikan kayak gak ada apa-apa. Tim musik boleh maju ke depan. Bukan forget. Bukan langsung rekonsiliasi. Bukan langsung kayak gak ada apa-apa. Tapi kita menyerahkan keadilan atas ekspektasi kita yang gak terpenuhi ke tangan Bapa yang baik. Saya bersyukur selama 13-12 tahun pertobatan saya gak bilang selalu, tapi seringnya ketika saya marah dan mau ambil keputusan, Tuhan selalu bisa kasih rahmat untuk saya nanya dulu. Decision by decision, setiap kali saya marah, membawa saya berdiri di sini. Bukan karena kuat gagah perkasa saya, tapi karena rahmat Tuhan. Buat teman-teman yang membawa trauma atau luka, yang ngerasa sulit memaafkan orang yang melukai Anda, mungkin orang yang paling sulit Anda maafkan sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Karena setiap trauma bikin kita jadi hidup dalam dosa. Lalu kita menyakiti orang lain. Kita tahu kalau kita mengampuni orang itu, kita juga harus mengampuni diri sendiri. And it's so hard for you to do so. Dan emang susah, I've been there. Karena emang kita gak bisa mengampuni diri sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menerima pengampunan dari pencipta kita. Saya harap firman hari ini berbicara pada teman-teman yang mungkin ngerasa punya anger issue, punya kesulitan mengampuni diri sendiri. Yuk kita bangkit berdiri.